bikin nangis. Aku mengalami depresi berat setelah kehilangan bayi dalam kandungan karena kecelakaan mobil, yang ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Langit pagi itu tampak kelabu dari balik jendela rumah sakit. Seakan ikut berduka atas kehilangan yang tak mampu kuterima. Aku masih terbaring lemah di ranjang berseprai putih itu, tubuhku nyaris tak bergerak. Di balik baju pasien yang longgar, perutku dibalut perban yang masih sering membuatku meringis setiap kali bergerak sedikit saja. Tapi rasa sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibandingkan luka yang tak terlihat. Rahimku kosong. Bayi kecil yang kutunggu-tunggu selama bertahun-tahun telah pergi. Setiap malam, ketika suasana sunyi menyelimuti ruangan, aku menangis dalam diam. Tak ada suara, hanya air mata yang membasahi pipi dan bantal yang sudah berkali-kali kutukar karena basah. Aku tidak bisa menjerit, tidak bisa marah. Hanya diam. Karena suara tangisan yang dulu ingin kudengar dari gendonganku, telah menghilang sebelum sempat menyapa dunia. Reza, suamiku, hanya datang sesekali. Itu pun tanpa senyum, tanpa pelukan, tanpa genggaman tangan yang menenangkan seperti dulu. Ia hanya berdiri di dekat pintu, membawa beberapa kantong plastik berisi makanan atau buah, menaruhnya di meja, lalu berdalih. Kamu harus istirahat total. Jangan banyak pikiran, ya, katanya suatu kali tanpa menatap mataku. Suaranya datar, nyaris asing. Lalu dia menoleh ke jam tangannya. Aku harus balik ke kantor, banyak yang harus diurus. Aku hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Lidahku keluh. Hatiku lebih dingin daripada infus di tangan kiri yang tak kunjung dicabut. Aku ingin bertanya kenapa dia tak pernah duduk di sampingku lebih dari 10 menit. Ingin menjerit, bertanya apakah ia juga merasakan kehilangan yang sama. Tapi wajahnya selalu tampak kosong. Seolah tak ada kesedihan di sana, hanya tanggung jawab yang menahannya untuk sekadar datang. Pernah suatu malam, suster datang mengatur selimutku, dan mungkin karena kasihan melihat mataku yang bengkak, ia berkata lembut, bayi itu pasti tahu ibunya mencintainya. Jangan menyalahkan diri sendiri, Bu. Aku hanya bisa mengangguk, lagi-lagi dalam diam. Karena bagaimana mungkin aku tak menyalahkan diri sendiri? Aku yang mengemudi saat itu. Aku yang ingin membeli perlengkapan bayi karena terlalu bahagia. Aku yang tak menyadari bahwa hujan dan jalan licin bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Suara rem mobil, dentuman keras, tubuhku yang terlempar ke dashboard, dan kemudian gelap. Saat aku sadar, Reza duduk di sampingku. Wajahnya waktu itu tidak menunjukkan emosi apapun, hanya kelelahan. Dan kalimat pertama yang ia ucapkan bukanlah, "Kamu selamat," atau "Aku di sini." Tapi justru, "Dokter sudah coba yang terbaik, tapi kandunganmu tak bisa dipertahankan." Dunia runtuh saat itu juga. Bahkan belum sempat aku menyentuh perutku, rahimku sudah tak lagi membawa kehidupan. Sejak itu, Reza berubah. Tak ada pelukan. Tak ada obrolan tentang nama bayi yang dulu ia ucapkan sambil tertawa kecil. Tak ada kita lagi, hanya aku dan kesepianku, terkurung di kamar rumah sakit berbau antiseptik ini. Aku mulai bertanya-tanya,
Apakah Reza juga menyalahkanku diam-diam? Apakah ia melihatku sebagai wanita yang gagal? Gagal menjaga janinnya, gagal menjadi ibu, gagal menjadi istri yang kuat? Dan malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku memejamkan mata sambil memeluk perut kosongku, seolah berharap bisa memeluk kembali kehidupan yang telah direnggut dariku. Dalam hati aku berbisik, "Nak, maafkan ibu. Maaf karena ibu belum sempat mengenalmu. Tapi ibu mencintaimu setiap detik." Air mata kembali mengalir. Tapi tak ada yang tahu. Tidak perawat, tidak dokter, tidak Reza. Dan mungkin tidak ada yang peduli lagi. Suatu pagi, saat cahaya matahari hanya menjadi bias samar yang menembus kaca buram kamar rawatku, Reza datang. Ia tak banyak bicara, hanya menatapku sesaat dengan wajah sulit dibaca. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, "Dokter menyarankan kamu pindah ke tempat yang bisa bantu kamu lebih cepat pulih. Tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Aku sudah siapkan semuanya." Aku tak protes. Dalam keadaanku yang hancur dan rapuh, aku hanya ingin sembuh. Jadi aku diam saja saat kursi roda mendorong tubuhku melewati lorong-lorong rumah sakit, masuk ke dalam mobil, dan akhirnya tiba di sebuah gedung berwarna putih gading. Tidak terlalu besar, tapi cukup mewah. Petugas di sana menyambut dengan senyum ramah, namun ada sesuatu yang ganjil. Tatapan mereka terlalu terlatih. Senyuman mereka terlalu datar. Semuanya terasa terlalu steril. Bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Aku dipindahkan ke sebuah kamar. Dindingnya putih, ranjangnya putih, bahkan tirainya pun putih. Seolah warna-warna lain dilarang masuk ke dunia ini. Sunyi, hampa, seperti hidupku sekarang. Setiap pagi, seorang perawat muda datang menyapaku dengan kalimat yang sama. "Selamat pagi, Bu Alia. Hari ini kita terapi ringan dulu, ya?" Dan setiap hari aku bertanya hal yang sama, kapan aku bisa pulang? Tapi jawabannya selalu digantung. Nanti kalau dokter bilang sudah siap. Kata, nanti, itu menggantung seperti awan gelap yang tak kunjung menurunkan hujan. Hari demi hari berlalu, tapi tak satu pun anggota keluargaku datang menjenguk. Tidak ibuku, yang biasanya paling panik kalau aku hanya demam saja. Tidak adikku, Liana, yang biasanya cerewet dan suka bercerita soal pekerjaannya. Bahkan tak ada telepon, tak ada kabar, tak ada ucapan, "Aku rindu," dari siapapun. Seolah aku telah dihapus dari kehidupan mereka. Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka terlalu sibuk. Mungkin mereka juga masih berduka. Tapi semakin lama, semakin aneh semuanya. Satu malam, saat perawat mengganti infusku, aku memberanikan diri bertanya, "Mbak, kenapa Ibu dan Liana belum pernah datang?" Ia hanya tersenyum kaku. "Mereka bilang kamu butuh ketenangan." Kalimat itu membuatku terdiam. Sama seperti jawaban perawat sebelumnya. Kamu butuh ketenangan. Apa artinya itu? Apakah mereka dilarang menemuiku? Atau lebih parah lagi, apakah mereka memilih untuk tidak menemuiku? Pikiranku mulai gelisah. Aku jadi mudah marah, mudah tersinggung. Suara kecil dari lorong bisa membuatku panik. Aku bahkan mulai bermimpi buruk tentang bayi kecilku yang memanggilku dari jauh tapi tak bisa kudekati. Dalam mimpi itu, Reza berdiri di antara aku dan bayiku, menatapku dengan wajah dingin, lalu membalikkan badan dan pergi. Suatu pagi, aku bangun dan mendapati tubuhku berkeringat dingin. Aku duduk di ranjang, menarik napas cepat-cepat. Kutatap dinding putih di sekitarku, dan tiba-tiba warna putih itu tak lagi menenangkan. Ia menyesakkan.
mengurung, membuatku gila. Apa sebenarnya yang sedang terjadi padaku? Kenapa semuanya terasa seperti rahasia besar yang disembunyikan dariku? Aku ingin keluar. Aku ingin bicara dengan ibuku, dengan adikku, dengan siapa saja yang bisa memberiku kebenaran. Tapi setiap kali aku mencoba meminjam ponsel perawat, mereka menolak dengan lembut. Maaf, Bu Alia, untuk saat ini, belum diperbolehkan akses komunikasi luar. Kita fokus dulu pada pemulihan mentalnya, ya. Pemulihan? Apa mereka pikir aku gila? Aku bukan gila. Aku hanya berduka. Aku hanya kehilangan anakku. Aku hanya ingin penjelasan, pelukan, dan sedikit kasih sayang. Tapi yang kudapat hanya dinding putih, makanan hambar, dan wajah-wajah yang selalu tersenyum namun menyimpan jarak. Dan entah kenapa, semakin hari, aku merasa Reza pun menjauh. Ia tak lagi datang seminggu sekali. Bahkan 2 minggu ini, aku tak melihat bayangnya. Apakah ia lelah? Atau, apakah ini semua memang rencananya? Pagi ini, saat aku duduk di tepi ranjang dan menatap jendela, aku memeluk diri sendiri sambil bergumam. Kalau aku memang gila, tolong beritahu aku. Tapi kalau tidak, siapa yang sebenarnya sedang berbohong di sini? Di kamar putih ini, dengan 1000 pertanyaan yang bergema di kepalaku, aku bersumpah aku akan mencari jawaban. Apapun risikonya. 2 bulan telah berlalu sejak aku pertama kali dipindahkan ke tempat ini. Sebuah tempat yang disebut sebagai fasilitas pemulihan mental, tapi dalam benakku, ia lebih mirip penjara yang dibungkus dengan tirai putih dan senyum pura-pura. Hari-hariku berjalan monoton. Sarapan pukul 7, terapi pukul 9, istirahat pukul 11, makan siang pukul 12. Dan seterusnya. Waktu diatur, gerak dibatasi. Bahkan mimpiku pun mulai terasa dijadwal. Tapi ada satu hal yang mereka tak bisa atur. Pikiranku. Perlahan, aku mulai bisa berpikir jernih. Kabut gelap yang selama ini membungkus pikiranku mulai menguap sedikit demi sedikit. Aku mulai menyadari, aku tidak gila. Tidak ada suara-suara aneh di kepalaku, tidak ada halusinasi. Yang ada hanyalah kesedihan yang dalam. Kehilangan, rasa bersalah, dan kesepian. Itu bukan penyakit jiwa. Itu luka. Luka yang mengendap dan belum sempat sembuh. Tapi bukan berarti aku harus dikurung. Makin hari, makin kuat tekadku. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa aku disembunyikan dari dunia? Kenapa keluargaku tak pernah muncul? Kenapa Reza suamiku sendiri, menghilang? Dan yang paling menyesakan, apa yang mereka sembunyikan dariku? Rencana pelarian itu awalnya hanya gumaman dalam hati. Tapi suatu sore, saat aku duduk di taman kecil yang ada di sisi barat gedung rehabilitasi, aku bertemu Suster Anya, perawat muda yang selama ini paling sering membantuku mengganti perban dan diam-diam memberi aku sepotong coklat jika sedang murung. Entah kenapa, darinya aku merasakan kehangatan yang tidak dibuat-buat. Kami duduk berdampingan di bangku taman. Aku menatap bunga lavender yang tumbuh di dekat pagar, lalu berbisik pelan, "Suster, boleh aku tanya sesuatu?" Anya menoleh. "Tentu, Bu Alia." Aku menelan ludah, lalu dengan suara gemetar bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku di sini? Kenapa keluargaku tak pernah datang?" Dia terdiam sejenak. Matanya tampak gelisah, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu ia menghela napas pelan. "Sebenarnya, saya juga tak tahu persis, Bu," katanya lirih. "Tapi, saya pernah dengar percakapan dokter dengan seseorang dari pihak keluarga. Mereka bilang,
Ibu mengalami trauma berat dan tidak boleh terpapar dunia luar dulu. Tapi apa? Aku menatapnya tajam. Ia menunduk, lalu akhirnya berbisik nyaris tak terdengar. Saya rasa ada yang tak beres. Maaf, saya tahu ini melanggar aturan, tapi saya percaya Ibu waras. Saya sering lihat pasien dengan gangguan berat. Ibu bukan seperti mereka. Hati kecilku melonjak. Harapan pertama setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang ketidakpastian. Sejak hari itu, Anya menjadi satu-satunya sekutuku. Kami berkomunikasi lewat catatan kecil yang ia selipkan di bawah nampan makanan. Kadang lewat isyarat, kadang dengan pertanyaan basa-basi yang punya makna tersembunyi. Dan akhirnya, malam itu datang. Setelah memastikan kamera pengawas di lorong sedang dalam jadwal perawatan rutin, Anya menyelinap ke kamarku. Ia membawa sebuah amplop kecil. Aku tak bisa bantu banyak, bisiknya cepat, tapi ini alamat rumahmu sekarang. Reza memindahkan kalian ke rumah baru beberapa minggu setelah kamu dirawat di sini. Aku dapat dari sistem rumah sakit. Tanganku gemetar saat menerima kertas itu. Di sana tertulis alamat di pinggiran kota, sebuah perumahan elit yang bahkan tak pernah disebutkan Reza padaku sebelumnya. Mataku mulai panas. Aku belum tahu apa yang akan kutemukan di sana, tapi satu hal sudah pasti. Aku tidak akan diam lagi. Anya menggenggam tanganku. Kamu harus janji, Bu. Kalau kamu berhasil keluar, cari tahu semuanya. Jangan biarkan mereka menghapus hidupmu. Aku mengangguk pelan, penuh tekad. Aku janji. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berdoa dengan penuh semangat. Bukan hanya meminta kekuatan, tapi meminta kebenaran. Dan di kamar putih itu, luka yang semula mengendap kini mulai berdenyut. Bukan karena perih, tapi karena mulai tumbuh sesuatu yang baru, keberanian. Malam itu, dengan tubuh yang masih lemah tapi jiwa yang dipenuhi tekad, aku meninggalkan fasilitas rehabilitasi itu. Anya membantuku menyelinap keluar lewat pintu belakang gudang suplai, memberikan uang secukupnya dan kunci kecil yang katanya bisa membuka pagar besi belakang. Aku tak punya apa-apa selain pakaian pasien yang kupakai dan sepucuk kertas berisi alamat rumah baruku, yang bahkan belum pernah kusinggahi. Aku naik angkot, lalu berganti dengan ojek online, menempuh perjalanan hampir 1 jam. Udara malam menusuk tulang, dan setiap kali aku menoleh ke jendela kendaraan, bayanganku sendiri tampak asing. Rambutku kusut, wajahku pucat, mataku cekung. Aku bahkan hampir tak mengenali diriku sendiri. Tapi tak ada yang lebih menusuk daripada pemandangan yang kutemukan begitu kendaraan berhenti di depan gerbang rumah itu. Sebuah rumah 2 lantai yang megah dan minimalis berdiri angkuh di tengah kompleks elit. Lampu-lampu di pekarangannya menyala hangat, seperti menyambut seseorang. Tapi bukan aku. Aku berjalan pelan ke depan pagar, lalu mataku terpaku pada papan nama kecil di pilar samping gerbang. Reza dan Liana. Waktu seakan berhenti. Liana, adikku, adik yang tumbuh bersamaku, tidur sekamar denganku saat kecil, yang dulu menangis ketika aku menikah dan meninggalkan rumah. Liana, yang seharusnya menjadi penopang terakhirku saat dunia meremukan segalanya. Tanganku bergetar. Tubuhku menggigil. Aku memelototi tulisan itu, berharap mataku salah baca. Tapi huruf-huruf itu tetap di sana, menancap di dadaku lebih tajam dari pisau. Namaku tak ada. Aku, istri Sahreza, pemilik rahim yang dulu membawa calon anak mereka, sudah dihapuskan. Bahkan dari papan rumah sekalipun. Tanpa berpikir panjang, aku menekan bel. Tapi tak ada jawaban. Maka aku mendorong pagar perlahan. Terkunci. Namun tak jauh dari sana,
Seorang petugas keamanan mulai mendekat, wajahnya cemas. "Maaf, Bu, Ibu siapa? Rumah ini bukan untuk umum." Aku tak peduli. Dengan sisa tenaga, aku melangkah cepat, bahkan setengah berlari melewati penjaga yang kaget dan mencoba menghentikanku. "Jangan sentuh aku!" teriakku, suaraku bergetar tapi penuh kemarahan. "Ini rumah suamiku." Dia ragu. Mungkin karena aku tampak seperti orang yang baru kabur dari rumah sakit. Karena memang begitulah kenyataannya. Tapi amarahku jauh lebih besar dari ketakutanku. Aku mendobrak pintu pagar kecil dan berjalan cepat ke arah pintu utama. Dan sebelum aku sempat mengetuk, pintu itu terbuka dari dalam. Dan di sana berdirilah mereka. Reza, dengan baju santai dan wajah terkejut. Dan Liana, dengan rambut digerai dan pakaian rumah yang sangat akrab. Terlalu akrab untuk seorang adik ipar. Suasana beku. Tak ada suara. Yang ada hanya detak jantungku yang berdegup kencang dan tangan yang mengepal. Mataku berpindah dari Reza ke Liana, lalu kembali lagi ke Reza. "Apa ini?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. Tapi tak ada yang menjawab. "Apa ini, Reza?" Aku menjerit, suaraku pecah. "Kenapa nama adikku di pelang rumahmu? Kenapa aku ditinggal sendirian di tempat itu sementara kalian hidup enak di sini?" Reza menunduk. Liana menggigit bibirnya, tampak gugup, tapi tidak berusaha menyembunyikan dirinya. "Maafkan aku, Kak." Liana akhirnya bicara, suaranya gemetar. "Aku nggak pernah niat menyakitimu." Aku tertawa, tawa miris yang terdengar seperti teriakan kesakitan. "Nggak pernah niat menyakiti? Kau tidur dengan suami kakakmu sendiri, dan itu kau sebut tidak niat menyakiti?" Mataku berair, tapi tak kubiarkan air mata jatuh. Aku sudah cukup lama menangis. Kali ini, aku ingin melihat mereka yang menangis. Reza mencoba mendekat, tapi aku mundur. "Jangan dekat-dekat. Aku ingin tahu satu hal, berapa lama kalian bersama di belakangku? Sebelum anak kita meninggal? Atau setelah?" Reza menutup wajahnya dengan tangan. "Alia, semuanya rumit." "Tidak, Reza. Ini sederhana sekali. Aku dihapus, dibuang, digantikan oleh adikku sendiri." Aku menatap mereka berdua. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi ampun. Yang tersisa hanya pengkhianatan dan jijik. Dan malam itu, di depan rumah yang seharusnya menjadi tempatku pulang, aku sadar satu hal. Aku bukan istri Reza lagi. Aku juga bukan kakak Liana. Aku hanyalah wanita yang telah mereka kubur hidup-hidup. Tapi sayangnya untuk mereka, aku bangkit. Dan aku belum selesai. Langit mulai menggelap saat langkahku sampai di ujung kompleks perumahan tempat Reza tinggal. Aku berdiri di balik pohon flamboyan besar di seberang jalan, tubuhku gemetar oleh rasa penasaran, dendam, dan luka yang menyesak. Dari jauh, tampak rumah itu berdiri megah dan angkuh, bagaikan istana kecil yang tengah berpesta pora. Lampu-lampu gantung berkelap-kelip di sepanjang atap dan taman, menciptakan suasana megah seolah tengah merayakan sebuah kemenangan besar. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di sepanjang sisi jalan. Suara musik klasik mengalun dari balik jendela besar yang terbuka. Aroma bunga segar tercampur dengan wangi makanan lezat dan parfum mahal menguar di udara. Gelak tawa para tamu terdengar begitu hidup, menggema hingga ke tempatku berdiri. Dan saat kulihat karpet merah digelar dari halaman menuju pintu rumah, di sanalah aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada pesta. Di rumah itu. Di rumah yang seharusnya menjadi rumahku. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Kakiku terasa berat,
tapi aku memaksa mereka bergerak. Aku menyeberangi jalan perlahan, menyusup di antara para tamu yang sibuk berfoto dan tertawa. Wajah-wajah asing berlalu lalang, tak satu pun mengenaliku. Dan mungkin itu memang maksud mereka. Aku sudah dihapus, dilupakan, dihilangkan dari dunia mereka. Mataku menangkap seorang pelayan muda yang lewat membawa nampan berisi gelas kristal berisi sampanye. Aku menghampirinya, menahan napas saat bertanya dengan suara pelan namun jelas. "Acara apa ini?" tanyaku, suaraku nyaris tenggelam oleh gemuruh musik dan tawa. Pemuda itu memandangku dengan ragu, lalu menjawab dengan polos. "Ini resepsi pernikahan, Bu. Pak Reza dan Bu Liana baru saja menikah siang tadi." Waktu seakan berhenti. Reza menikah dengan Liana. Liana, adikku sendiri, darah dagingku. Satu-satunya keluarga yang kupikir tak akan pernah menusukku dari belakang. Kakiku melemas. Pandanganku berkunang. Aku hampir jatuh jika tidak berpegangan pada pagar rumah yang dingin dan keras. Aku memejamkan mata sesaat, berharap ketika membukanya lagi, semua ini hanya ilusi. Tapi tidak. Musik masih mengalun. Tawa masih terdengar. Dan kenyataan masih mengguncang jantungku seperti palu godam. Tanpa memikirkan apapun lagi, aku mendorong tubuhku masuk ke dalam halaman rumah. Penjaga keamanan yang berdiri di sisi pagar mencoba menahanku, tapi aku mendorongnya dengan kekuatan yang entah dari mana datangnya. "Jangan halangi aku. Aku istri Reza. Ini rumahku," teriakku, membuat beberapa tamu yang ada di taman menoleh. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, dadaku naik turun, napasku tak teratur, tapi tekadku sudah bulat. Dan di sanalah aku melihatnya. Adegan yang akan menghantuiku seumur hidup. Di tengah ruangan yang telah disulap menjadi aula pesta, dengan lampu gantung kristal yang berkilauan dan dekorasi bunga-bunga mewah yang memenuhi setiap sudut, terdapat panggung kecil yang dijadikan pelaminan. Dan di sanalah Reza berdiri. Dengan jas abu-abu elegan dan senyum yang dipaksakan seolah menahan beban palsu. Di sampingnya, berdiri Liana, mengenakan gaun pengantin putih menjuntai, lengkap dengan kerudung tipis berenda dan kalung mutiara yang kukenali. Kalung yang dulu kuberikan padanya saat ulang tahunnya yang ke-20. Dunia berhenti. Detik-detik terasa melambat. Suara musik seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah jeritan dalam batinku. Mereka telah menikah. Tanganku gemetar. Mataku menatap lurus ke arah mereka. Reza yang dulu berjanji akan mencintaiku dalam suka dan duka. Liana yang dulu berkata tak bisa hidup tanpa kakaknya. Kini mereka berdiri di pelaminan, menyambut ucapan selamat dari para tamu, sambil menginjak puing-puing dari hidupku yang mereka hancurkan bersama. Aku maju perlahan. Setiap langkah terasa seperti tertusuk duri. Para tamu mulai memperhatikanku. Beberapa berbisik. Beberapa memicingkan mata. Mungkin karena wajahku lusuh, atau mungkin karena mereka mulai menyadari siapa aku sebenarnya. Ketika aku cukup dekat, suara Liana terdengar pelan namun jelas, penuh kepanikan. Kak Alia, astaga." Reza langsung menegang. Senyumnya lenyap. Wajahnya pucat pasi. Aku menatap mereka dalam-dalam. Luka yang selama ini kupendam, akhirnya meluap menjadi lautan kemarahan. "Selamat," suaraku lirih, tapi penuh kekuatan. "Selamat atas pernikahan kalian. Aku harap pesta ini semewah kebohongan yang kalian bangun bersama." Liana menangis. "Kak, tolong dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya." "Jelaskan?" Aku tertawa, tawa yang lebih mirip tangisan yang membusuk. "Jelaskan bagaimana kau tidur dengan suami kakakmu sendiri?"
Jelas seperti apa yang bisa membuat pengkhianatan ini terdengar masuk akal. Aku melangkah naik ke pelaminan, menatap wajah mereka dari dekat. Reza masih tak berkata apa-apa. Hanya menatapku seolah berharap aku akan menghilang begitu saja. Tapi aku tidak akan hilang. Aku menunjuk wajah mereka, satu persatu. Kalian pikir aku sudah mati? Kalian pikir kalian bisa membungkamku dengan membuangku ke tempat itu? Tapi lihat aku. Aku berdiri di sini, di tengah pesta kalian, di atas luka yang kalian ciptakan. Dan malam itu, di tengah sorotan lampu dan mata-mata yang menatap penuh kebingungan dan ketakutan, aku berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Aku mungkin terbuang. Tapi aku belum selesai. Kebenaran belum mati. Dan kalian belum tahu seberapa jauh luka ini bisa membalas. Lalu aku turun dari pelaminan, melangkah keluar dari rumah itu. Setiap langkahku berat, tapi pasti. Aku akan kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai badai. Udara malam masih menusuk kulit saat aku berdiri di luar rumah itu. Rumah yang dulunya kusebut rumahku. Kini, rumah itu tak lagi mengenal namaku, tak lagi menyambut langkah kakiku. Sebaliknya, ia kini menjadi panggung sandiwara paling kejam yang pernah kualami dalam hidupku. Setelah keributan di pesta pernikahan itu, sebagian tamu berusaha membujukku keluar, beberapa dengan nada iba, lainnya dengan tatapan sinis. Tapi aku tetap berdiri, tetap menatap dua sosok di pelaminan itu, Reza dan Liana, yang kini tak lagi berusaha menyembunyikan kebusukan yang mereka tutupi selama ini. Dan saat semua tamu sudah bubar, lampu-lampu pesta mulai dimatikan satu persatu, hanya tinggal kami bertiga di ruang tamu itu. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang penuh bara. Aku berdiri membeku. Tubuhku lelah. Tapi hatiku jauh lebih lelah lagi. Lalu Reza membuka mulutnya. Ia melangkah pelan ke arahku, dengan senyum tipis menghiasi wajahnya. Tapi bukan senyum hangat seperti dulu. Ini senyum yang tajam. Senyum yang menyayat, menampar, dan meremehkan sekaligus. "Kamu di sini ngapain?" katanya santai, seolah aku ini hanya tamu tak diundang yang mengganggu kemewahan pestanya. "Bukannya seharusnya kamu dirawat? Tempatmu kan bukan di sini, tapi di rumah sakit. Di balik dinding-dinding yang tenang itu, kamu kan masih dalam perawatan." Nadanya mengandung ejekan. Matanya tak menunjukkan sedikit pun belas kasih. Tak ada lagi bayangan lelaki yang pernah mencium keningku penuh cinta. Yang berdiri di depanku sekarang hanyalah seorang pria asing, berhati batu, yang tertawa di atas reruntuhan hidup perempuan yang dulu ia janjikan surga. Dan yang lebih menghancurkan, Liana menggenggam lengannya. Dengan lembut, seolah pasangan muda yang baru menikah, ia bersandar ke lengan Reza. Wajahnya masih dihias senyum manis, senyum penuh kemunafikan. "Kak," suaranya lembut, seolah ia tak baru saja menancapkan pisau ke punggungku. "Kakak tenang aja di rumah sakit, ya. Kakak istirahat yang banyak. Biar aku yang jaga Mas Reza di sini, aku akan jaga dia sebaik-baiknya." Seketika, dunia runtuh lagi untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Tidak. Aku menatap mereka dalam-dalam. Lama. Lalu aku tertawa. Tawa kecil. Ringan. Tapi di balik tawa itu, ada kepedihan yang tak bisa digambarkan kata-kata. Tawa itu menusuk keheningan. Membuat wajah Liana sedikit berubah. Membuat Reza sedikit canggung. "Lucu ya," kataku pelan, suaraku hampir bergetar. "Ternyata selama ini, aku tidur di ranjang rumah sakit, sementara kalian tidur di ranjang rumahku." Reza membuka mulut seakan hendak membantah, tapi aku mengangkat tanganku. "Diam."
Aku nggak butuh penjelasan dari kalian. Aku hanya ingin melihat wajah-wajah yang menghancurkan hidupku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan sekarang aku sudah lihat. Aku melangkah ke pintu. Tapi sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Reza, kamu bukan hanya pengkhianat. Kamu pengecut. Dan Liana, mataku menatapnya penuh luka. Kau bukan lagi adikku. Kau iblis yang bersembunyi di balik wajah polos. Tapi jangan pikir semua ini akan berakhir di sini. Liana mulai gelisah. Reza memasang wajah waspada. Aku menunduk sebentar, lalu menatap mereka dengan tajam. Karena kalau kalian pikir kalian sudah menang, maka kalian lupa satu hal. Aku melangkah pelan mendekati mereka, lalu berbisik. Aku masih hidup. Dan dengan itu, aku pergi. Keluar dari rumah itu. Keluar dari kehidupan lama yang sudah dikoyak. Tapi aku tidak pergi dengan tangan kosong. Aku pergi membawa satu hal yang selama ini tertidur dalam diriku. Niat untuk melawan. Dan dalam hati, aku bersumpah. Mereka akan membayar. Setiap tawa yang mereka lepas di atas penderitaanku, akan dibalas. Dengan kebenaran. Dengan harga diri. Dengan pembalasan yang tidak datang dengan amarah, tapi datang dengan kekuatan dan kecerdasan. Aku berjalan menyusuri halaman belakang rumah itu, masih dengan napas yang naik turun dan dada yang sesak oleh kemarahan. Suasana pesta mulai sepi, tapi masih ada sebagian tamu yang duduk di bawah tenda putih, tertawa pelan sambil menyeruput minuman. Beberapa orang memandangku dengan tatapan ingin tahu, sebagian lagi menghindari pandangan, seolah kehadiranku mencemari kemewahan pesta ini. Dan saat aku mendongakkan kepala, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal. Ibuku. Beliau duduk manis di sudut meja bundar berhias taplak emas. Wajahnya terlihat damai. Tenang. Ia mengenakan kebaya biru muda yang elegan dengan rambut disanggur rapi, seolah ia sedang menghadiri pesta pernikahan seorang anak, dan memang itulah yang terjadi, tapi bukan aku anaknya hari ini. Tanganku mengepal. Kaki-kakiku melangkah cepat menuju meja itu. Beberapa tamu yang duduk di sekitarnya segera berdiri dan mundur perlahan, seperti mencium aroma badai yang akan segera meledak. Ibu. Ia menoleh. Senyumnya lenyap. Tapi matanya tetap tenang. Terlalu tenang. Apa yang ibu lakukan di sini? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu tahu kan ini pesta pernikahan Reza dan Liana? Suami kakak dan adik kandung kakak sendiri? Ibuku tak menjawab. Ia hanya mengangkat cangkir teh dan menyeruputnya perlahan, seolah aku ini hanya angin lalu yang mengganggu ketenangan minumnya. Aku nyaris tak percaya. Air mataku mulai berkaca, tapi aku menahannya. Aku ingin bicara. Aku ingin berteriak. Ibu kenapa diam aja? Ini suami kakak. Bu, ini rumah tangga kakak yang dihancurkan. Ini pernikahan yang terjadi di atas kuburan cucu ibu sendiri. Ia meletakkan cangkirnya. Dengan tenang. Dengan angkuh. Lalu menatapku lurus-lurus, bukan dengan kasih sayang seorang ibu, tapi seperti juri di ruang sidang yang sedang menilai terdakwa yang sudah kalah sejak awal. Dan yang keluar dari mulutnya bukanlah belayan. Bukan pelukan. Bukan permintaan maaf. Tapi, Reza lebih cocok sama Liana. Aku membeku. Mataku menatapnya tak percaya. Apa? Iya. Suaranya datar. Kamu terlalu lemah, Alia. Terlalu cengeng. Selalu sakit. Selalu butuh ditolong. Liana lebih kuat. Dia lebih dewasa. Reza butuh perempuan seperti itu. Aku mundur selangkah. Hatiku nyaris copot. Tapi ia belum selesai. Lagi pula, kamu tidak bisa punya anak lagi, kan?
Deh. Ucapannya lebih menyakitkan dari sembilu. Lebih dalam dari luka sayatan. Lebih kejam dari pengkhianatan Reza dan Liana. Jadi karena aku nggak bisa kasih cucu lagi, aku dibuang? Tanyaku dengan suara nyaris patah. Karena rahimku sudah tak berfungsi, aku dianggap tak berguna? Dianggap pantas disingkirkan oleh adik kandungku sendiri? Ibuku tidak menjawab. Ia hanya menatapku. Kosong. Dingin. Jauh dari apapun yang bisa disebut kasih ibu. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak yang mulai memuncak. Tubuhku bergetar. Sakit ini tak punya nama. Bahkan kata, luka, pun tak cukup menggambarkannya. Ini lebih dari dikhianati. Ini seperti dicabut dari akar oleh orang yang menanam kita sendiri. Ibu tahu aku di mana 2 bulan terakhir? Suaraku pelan, nyaris seperti bisikan angin. Aku dikurung. Di tempat rehabilitasi mental. Aku dipaksa percaya bahwa aku gila. Bahwa aku sakit. Dan ibu diam saja, bahkan tidak sekalipun menjenguk. Tidak menanyakan kabar anak perempuan ibu sendiri. Ia menatapku. Kali ini, ada sedikit perubahan di sorot matanya. Tapi bukan rasa bersalah. Melainkan pembenaran. Aku percaya kamu butuh istirahat, katanya datar. Liana bilang kamu butuh waktu untuk terima kenyataan. Jadi ibu ikuti saja. Lagi pula kamu harusnya bersyukur. Kamu masih hidup. Aku mengangguk pelan. Senyum getir merayap di bibirku. Terima kasih, Bu, kataku akhirnya. Terima kasih karena sudah memilih. Terima kasih karena sudah mengajarkan aku satu hal paling penting dalam hidup ini. Ibuku menatapku heran. Bahwa kadang, orang tua juga bisa membunuh anaknya. Bukan dengan pisau, tapi dengan diamnya. Dengan ketidakberpihakan. Dengan membiarkan anaknya dibantai dan memilih ikut merayakan pestanya. Aku menatap ibu kandungku sekali lagi. Untuk terakhir kali. Kali ini, tanpa air mata. Mulai sekarang, jangan pernah sebut aku anakmu. Karena kau juga bukan lagi ibuku. Dan dengan langkah goyah namun pasti, aku pergi. Tak akan menoleh lagi. Tak akan meminta penjelasan. Tak akan berharap cinta dari hati yang sudah beku. Di malam yang sunyi itu, aku berjalan sendiri. Tapi kali ini, aku tahu, aku lebih kuat daripada siapapun yang tinggal di rumah itu. Karena aku pernah kehilangan semuanya, dan masih bisa berdiri. Dan mulai saat itu, aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku punya diriku. Dan itu cukup. Setelah semua luka yang mereka goreskan padaku, aku pikir tak akan ada lagi hal yang bisa lebih menyakitkan dari melihat adik kandungku sendiri berdiri di pelaminan bersama suamiku. Tapi ternyata, aku salah. Rasa sakit bisa bertambah. Luka bisa dalam 2 kali lipat. Kehilangan bisa tak berhenti hanya pada satu hal. Beberapa hari setelah pesta itu, aku mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi padaku secara hukum. Aku pergi ke kantor kelurahan, ke notaris tempat dulu aku dan Reza mengurus surat rumah, bahkan ke bank tempat kami membuka rekening bersama. Semuanya kulakukan sendiri, dengan pakaian sederhana dan wajah yang tak lagi segar. Dan satu persatu, pintu-pintu kenyataan dibuka. Tapi yang kudapati bukanlah keadilan, melainkan pengkhianatan yang lebih sistematis, lebih dalam, lebih terencana. Semua aset yang dulu atas namaku, rumah, kendaraan, tanah kecil warisan mendiang ayahku, semuanya telah dipindah tangankan. Semuanya kini atas nama Reza dan Liana. Bahkan apartemen kecil yang dulu kubeli dari gajiku sendiri ketika masih bekerja sebagai desainer, kini sudah dijual tanpa sepengetahuanku. Mataku panas. Tangan gemetar.
Aku nyaris ambruk ketika pegawai bank menyodorkan berkas dengan tanda tangan palsu yang mengatasnamakan diriku. "Ini tanda tangan saya," kataku lirih, sambil menunjuk kertas. "Tapi, ini bukan saya yang menandatangani." Petugas hanya tersenyum kaku. "Maaf, Bu, semua proses legal sudah diverifikasi. Bahkan surat pernyataan medis dari rumah sakit juga menyatakan ibu tidak dalam kondisi sehat secara mental saat itu. Jadi, pihak yang bertindak sebagai wali saat itu adalah suami ibu." "Wali? Suami? Suami yang sama yang tidur dengan adik kandungku? Suami yang menuduhku gila dan membuangku ke fasilitas rehabilitasi agar bisa hidup nyaman dengan perempuan lain? Dia menjadi wakil hukumku?" Aku berjalan keluar dari bank dengan langkah lunglai. Dunia seperti menghimpit tubuhku. Udara terasa lebih tipis. Aku bahkan tak tahu harus tidur di mana malam itu. Rumah telah diambil. Apartemen telah dijual. Tabungan lenyap. Ponselku bahkan tak aktif karena nomor atas nama Reza. Aku seperti dihapus sepenuhnya dari sistem kehidupan. Tapi pukulan terkeras datang beberapa hari kemudian, saat aku mengunjungi panti tempat Rara tinggal dulu sebelum aku dan Reza mengadopsinya. Rara, anak kecil yang kucintai sejak pertama kali kugendong. Anak yang kupeluk setiap malam saat aku kehilangan bayi kandungku. Anak yang kupilih dengan sepenuh hati untuk menjadi pelipur luka, yang memanggilku, Mama, dengan suara paling tulus yang pernah kudengar. Aku tak bisa menghubunginya sejak keluar dari tempat rehabilitasi. Tak ada yang menjawab pesanku. Dan kini, berdiri di depan kantor yayasan, aku hanya ingin memastikan satu hal. Dia baik-baik saja. Tapi yang kudapati, membuat tubuhku tak sanggup berdiri tegak. "Ibu Alia?" tanya kepala yayasan sambil memeriksa catatan di komputernya. "Maaf, bukankah hak asuh Rara sudah dicabut dari ibu beberapa minggu lalu? Ada surat dari pengadilan dan keterangan medis dari psikiater yang menyatakan ibu tidak layak menjadi wali." "Apa?" Aku setengah berteriak. Bapak Reza mengajukan permohonan sebagai wali tunggal. Didukung oleh surat dari pihak keluarga ibu sendiri. Termasuk ibu Anda dan saudari Liana. Mataku memanas. Dunia kembali berguncang. Tapi bukan karena kejutan. Melainkan karena rasa hancur total. "Di mana Rara sekarang?" tanyaku, nyaris berbisik. Kepala yayasan menatapku dengan tatapan iba yang dipaksakan netral. "Dia sekarang tinggal bersama Pak Reza dan Bu Liana. Sudah resmi menjadi anak mereka." Hilang. Semuanya hilang. Rumahku, hartaku, namaku, dan kini, anakku. Aku keluar dari yayasan itu seperti orang mati yang berjalan. Mata memerah, dada sesak, langkah kosong. Suara Rara yang memanggilku, "Mama," terus menggema di telingaku. Wajah kecilnya, tawa ringannya, pelukan hangatnya. Semuanya telah dicuri dariku. Dan ironisnya, semua itu diambil oleh orang-orang yang kucintai. Mereka tak sekadar menghancurkan hidupku. Mereka merampas identitasku, mengganti namaku, menghapus keberadaanku, mengambil anak yang kupeluk dengan air mata. Tapi hari itu, di tengah kehancuran total, aku bersumpah satu hal. Aku mungkin tak punya apa-apa lagi, tapi aku masih punya kebenaran. Dan aku akan mulai dari situ. Dari puing, dari luka, dari air mata. Aku akan bangkit. Bukan untuk kembali pada mereka, tapi untuk menghancurkan semua kebohongan yang mereka bangun di atas penderitaanku. Hari-hari setelah kehilangan Rara terasa seperti hidup tanpa udara. Setiap pagi adalah pertempuran untuk tetap membuka mata, dan setiap malam adalah doa agar pagi tak pernah datang.
Aku tinggal di kamar kecil milik seorang kenalan lama yang iba padaku, di loteng sebuah rumah tua yang lembab dan sunyi. Tak ada cermin di kamar itu, dan aku bersyukur, karena aku tahu wajahku sudah terlalu rusak untuk kulihat sendiri. Aku berpikir, inikah akhirnya? Dibuang oleh suami, dikhianati adik kandung, diludahi oleh ibu sendiri, dirampas rumah, nama, dan anak. Aku sudah kehilangan segalanya. Tapi kadang, Tuhan menaruh cahaya di tempat paling gelap. Dan dalam hidupku, cahaya itu bernama Awan. Pertemuan kami terjadi di sebuah warung kopi sederhana, tempat aku sering duduk berjam-jam tanpa pesan banyak, hanya agar aku bisa merasa hidup di tengah suara manusia lain. Hari itu, seorang pria duduk di kursi sebelah tanpa berkata apa-apa. Rambutnya berantakan tapi bersih. Wajahnya sedikit pucat, tapi tatapannya tajam dan tenang. Aku tak menggubrisnya. Tapi setelah beberapa menit, ia berkata tanpa menoleh. "Kau Alia, bukan?" Aku spontan menoleh. "Maaf, Anda siapa?" Dia menatapku dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan iba, bukan simpati murahan, tapi seperti seseorang yang sedang melihat cerminan dirinya sendiri. "Namaku Awan. Aku mantan suami Liana." Suami sirinya. Dunia berhenti untuk sesaat. Suami siri. Dia mengangguk pelan. Kami menikah diam-diam 3 tahun lalu. Aku jatuh cinta padanya saat dia masih kuliah. Aku bantu biaya hidupnya, bantu bayar kos, bantu lunasi utangnya. Tapi begitu dia mulai dekat dengan Reza, aku dibuang seperti sampah. Katanya aku bukan bagian dari masa depan. Bahkan saat aku memohon agar dia tidak menikah dengan kakak iparnya sendiri, dia justru menyuruh preman untuk mengusirku. Aku menatapnya lama. Hening. Dadaku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku bertemu seseorang yang juga jadi korban. Seseorang yang tahu betapa kejam dan manipulatifnya Liana. Dan entah kenapa, ada rasa lega yang tak bisa kujelaskan. "Kamu serius?" tanyaku lirih. Dia mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto-foto lama. Ada Liana di dalamnya, bersandar manja di bahunya. Ada surat pernikahan siri yang ditandatangani saksi. Ada transfer jutaan rupiah atas nama Awan ke rekening Liana. Aku bukan datang untuk menyakitimu, Alia. Aku datang karena aku tahu rasanya dihancurkan oleh perempuan yang kita cintai dan percaya. Aku datang karena aku ingin melawan. Dan aku pikir kamu juga. Tangisku jatuh. Bukan karena lemah. Tapi karena akhirnya ada satu tangan yang tidak menampar, tapi mengulurkan. Sejak hari itu, kami mulai sering bertemu. Awan mulai membantuku menyusun potongan demi potongan rencana. Ia punya akses ke jejak transaksi keuangan Liana. Aku punya catatan lengkap rumah dan asetku yang diambil secara ilegal. Kami mulai mengumpulkan dokumen, menghubungi kenalan pengacara, dan diam-diam, mulai mengorek masa lalu Reza. Dan di tengah perjuangan itu, kami mulai saling mengenal lebih dalam. Di balik ketegasannya, Awan ternyata punya luka yang sama besar. Ia kehilangan segalanya karena percaya pada cinta yang salah. Tapi tak seperti Reza, dia tidak lari. Dia tidak menyalahkan takdir. Dia melawan. Dan bersamanya, aku merasa, aku tidak sendirian lagi. Suatu malam, saat kami duduk di depan jendela kecil lotengku yang menghadap ke jalan, Awan berkata dengan suara pelan, "Kau tahu, Alia, orang-orang seperti Liana dan Reza selalu merasa mereka menang karena kita diam. Tapi saat kita mulai bicara, dunia mereka akan runtuh." Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Dan malam itu,
Di bawah cahaya remang dan suara jangkrik yang samar, aku tahu, aku menemukan sekutu. Bukan kekasih. Bukan pelarian. Tapi cahaya dalam kegelapan. Dan kali ini, aku tak akan hanya bertahan. Aku akan melawan. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin menyelinap masuk dari sela-sela jendela loteng kecil tempat aku dan Awan merancang langkah demi langkah rencana kami. Dinding kamar penuh dengan catatan tempel, fotokopi dokumen, dan potret Reza, Liana, serta sederet orang yang berperan dalam persekongkolan mereka. Tapi semua itu belum cukup. Kami butuh satu hal, bukti. Bukan sekadar cerita. Bukan sekadar luka. Kami butuh sesuatu yang bisa dibawa ke hadapan hukum. Bukti yang bisa membuka mata dunia bahwa mereka bukan hanya pengkhianat, tapi pelaku kejahatan. Pelaku percobaan pembunuhan. Dan seperti doa yang dijawab di tengah keputusasaan, malam itu kami menemukan secercah cahaya dari tempat yang paling tak terduga, dari mobil lama yang nyaris dibuang. Mobil tua itu dulunya milikku. Satu-satunya kendaraan yang kupakai untuk bekerja, ke rumah sakit, dan mengantar Rara ke sekolah. Mobil itu sempat rusak parah setelah kecelakaan. Kecelakaan yang menghilangkan kandunganku, menghancurkan tubuhku, dan mengubur masa depanku. Setelah itu, Reza mengatakan bahwa mobil sudah dijual sebagai rongsokan. Tapi Awan, dia tak pernah puas dengan cerita yang terdengar terlalu bersih. Dia menelusuri bengkel-bengkel kecil di pinggiran kota, menggunakan nomor rangka mobil yang sempat kusimpan. Dan ternyata, mobil itu belum dijual. Hanya dipindahkan dan ditinggalkan, dengan alasan belum jelas dokumen kepemilikannya. Kami bergegas ke sana, malam hari, dengan harapan yang nyaris nihil. Tapi saat Awan membuka dashboard dan menarik panel kecil di balik setir, jantungku nyaris berhenti. Dashcam, kamera kecil itu masih terpasang. Rusak, retak, tapi masih utuh secara fisik. Kami membawanya ke temannya Awan, seorang teknisi elektronik yang biasa memperbaiki kamera bekas. Butuh waktu 2 hari penuh. 2 hari yang rasanya lebih panjang dari hidupku yang sudah hancur. Dan pada malam ketiga, layar laptop di depan kami menyala. Gambar bergoyang, suara putus-putus, tapi rekamannya masih bisa dibaca. Aku menahan napas. Awan menatap layar tanpa berkedip. Dan disitulah semuanya terbuka. Rekaman itu memperlihatkan area parkir kecil dekat kantor tempatku bekerja. Malam hari, mobilku terparkir rapi. Dan kemudian, tampak 2 sosok mendekat. Wajah mereka buram, tapi dari gestur tubuh dan bentuk tubuhnya, aku tahu pasti. Itu Reza. Dan Liana. Liana memegang sesuatu, sebuah tas kecil. Reza menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada yang melihat. Lalu Liana mengeluarkan benda panjang berujung runcing. Sebuah paku besi. 2, 3, 4. Mereka mulai menaburkannya tepat di jalur yang biasa kulewati untuk keluar dari parkiran. Tanganku menutupi mulut. Aku gemetar. Itu bukan kecelakaan. Itu bukan takdir. Itu rencana. Seketika ingatanku tentang hari itu kembali seperti badai. Aku mengendarai mobilku sendirian, menuju toko perlengkapan bayi. Aku ingin membeli baju kecil untuk menyambut Rara dan bayiku. Tapi di tengah jalan, mobilku melintir hebat. Ban pecah mendadak. Mobil oleng. Lalu gelap. Lalu suara mesin. Lalu jeritan. Dan kini, semuanya jelas. Ban mobilku bukan hanya bocor, mereka yang membuatnya bocor. Mereka yang menciptakan skenario itu. Mereka yang mencuri hidupku dengan tangan mereka sendiri. Aku menatap Awan dengan mata basah. Aku bisa mati malam itu.
Awan mengangguk pelan, rahangnya mengeras. Dan mereka ingin kamu mati. Atau, cukup rusak. Cukup hilang akal. Supaya mereka bisa ambil semua milikmu tanpa perlawanan. Rekaman itu berakhir. Sunyi menyelimuti kamar kecil kami. Tapi kali ini, bukan sunyi yang kosong. Ini adalah sunyi sebelum petir. Sunyi sebelum badai dimulai. Aku menggenggam tangan Awan. Erat. Ini cukup. Wan, kita punya bukti. Mereka tidak bisa lari lagi. Awan mengangguk. Mulai besok, kita temui pengacara. Lalu media. Kita sebarkan ini ke publik. Mereka pikir mereka bisa bunuh kamu secara perlahan. Tapi mereka lupa, kamu hidup kembali. Dan kamu lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, aku menangis, tapi bukan karena hancur. Aku menangis, karena untuk pertama kalinya, aku melihat jalan keluar dari neraka ini. Dan kali ini, aku tak akan hanya bangkit. Aku akan membuat mereka jatuh. Satu persatu. Dengan tangan yang dulu mereka kira sudah lumpuh. Setelah malam itu, malam ketika rekaman dashcam itu akhirnya membuka luka yang disembunyikan dengan rapi, aku tahu, permainan telah dimulai. Tapi kali ini, bukan mereka yang mengatur langkah. Kamilah yang mengatur iramanya. Aku dan Awan. Kami tak gegabah. Kami tahu, Reza dan Liana bukan hanya licik. Mereka penuh jaringan. Mereka punya nama. Mereka punya pengaruh. Mereka punya uang. Tapi yang mereka tak tahu, kami punya kebenaran. Dan kami punya waktu. Langkah pertama kami adalah mengawasi. Kami menyamar sebagai staf kecil, menyusup ke kehidupan mereka seperti bayangan. Awan, dengan koneksi lamanya, mendapat pekerjaan sebagai teknisi freelance di gedung perusahaan Reza, sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang berkembang pesat dan tengah masuk tahap akhir merger dengan investor asing. Proyek besar ini adalah obsesi Reza sejak beberapa tahun terakhir, dan menurut Awan, ini bisa menjadi titik tumpu hidup Reza, dan juga titik kehancurannya. Aku menatap layar laptop Awan malam itu, memandangi proposal merger yang berhasil ia salin diam-diam dari komputer kantor Reza. Jika merger ini berhasil, ujar Awan, Reza akan masuk daftar pengusaha top nasional. Nilai perusahaannya bisa melonjak ratusan kali lipat. Aku mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada tenang, tapi tajam. Maka kita harus pastikan itu gagal. Atau lebih baik lagi, kita ubah skenario akhirnya. Aku menghubungi seseorang. Seorang sahabat lama yang dulu pernah bekerja sebagai penasihat keuangan keluarga besarku. Dulu, ketika aku masih dianggap manusia oleh ibuku. Ia terkejut saat tahu keadaanku, dan lebih terkejut lagi saat kutunjukkan bukti-bukti pengkhianatan Reza dan Liana. Dan melalui bantuan dialah, rahasia besar itu terungkap. Selama ini, aku masih memiliki saham terbesar di perusahaan Reza. Tapi bukan atas namaku. Reza tak tahu, beberapa tahun lalu, aku membeli 35% saham perusahaan itu melalui rekening investasi atas nama sahabatku, atas permintaan Reza sendiri. Saat itu, ia berkata demi keamanan dan strategi, semua harus dialihkan dulu sementara. Aku setuju, karena aku bodoh. Karena aku percaya. Karena aku istri. Tapi aku tak pernah mencabut investasi itu. Dan meski kini semua orang mengira aku sudah gila dan tak layak mengurus apapun, nama orang itu, yang masih menyimpan sahamku dengan setia, menjadi kunci dari semuanya. Mereka pikir kamu tidak punya apa-apa, ujar sahabatku dengan senyum penuh arti. Tapi mereka lupa, kamu pernah menanam akar di tempat yang tak bisa mereka gali. Malam itu, aku dan Awan duduk di depan papan putih kecil di loteng tempat kami menyusun segalanya. Rencana kami mulai terbentuk.
Perlahan, diam-diam, penuh strategi, kami tak akan menerobos masuk dan berteriak. Kami tak akan menampar atau menjerit. Kami akan bermain di meja yang mereka bangun, dengan aturan yang mereka buat, tapi dengan kartu yang mereka kira telah mereka bakar. Aku akan hadir di rapat merger berikutnya, bukan sebagai istri terbuang, tapi sebagai pemilik saham terbesar. Dan ketika mereka menyambut investor, mengira mereka akan terbang ke langit kesuksesan, aku akan duduk di kursi utama dan menyodorkan satu kalimat yang akan membalikan dunia mereka. Saya menolak. Sebagai pemegang saham mayoritas, merger ini batal. Dan saat wajah Reza pucat, saat Liana menatap panik, saat investor menatap dengan bingung, itulah saatnya kebenaran dibuka. Semua akan tahu tentang kebohongan, tentang pengkhianatan, tentang kecelakaan yang direncanakan, tentang warisan yang dicuri, tentang anak yang direbut. Dan aku, Alia, perempuan yang mereka kira sudah mati, akan berdiri di sana. Bukan untuk memohon belas kasihan, tapi untuk memberi pelajaran. Bahwa ketika seorang perempuan bangkit dari reruntuhan, ia tak hanya berdiri, ia membakar seluruh istana palsu yang dibangun di atas tubuhnya. Balas dendam terbaik bukan yang datang dengan teriakan, bukan yang datang dengan pukulan, tapi yang datang tanpa suara, tapi mematikan. Itu yang kupelajari, itu yang kupilih. Setelah mengetahui bahwa aku masih memiliki saham mayoritas di perusahaan Reza, aku tahu, aku tak perlu masuk lewat pintu depan untuk membakar rumah mereka. Aku bisa menyalakan api dari ruang bawah tanah, dan menonton mereka terbakar perlahan, sambil tetap tersenyum. Langkah pertamaku adalah menelusuri aliran keuangan internal perusahaan. Dengan bantuan sahabatku, dan Awan yang menyusup sebagai staff IT, kami mulai memantau aktivitas laporan keuangan, mutasi rekening, dan pengeluaran fiktif yang digunakan Reza untuk mencuci uang serta menyamarkan aliran dana untuk Liana. Dan yang kami temukan adalah tambang dosa. Reza menyalahgunakan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi, apartemen rahasia, barang mewah untuk Liana, bahkan biaya perawatan ibuku di rumah sakit swasta yang tak pernah kusetujui. Semua ditulis sebagai biaya operasional dan hubungan investor. Laporan keuangan palsu yang dibungkus rapi dengan angka-angka indah. Tapi aku tahu betul, semua yang terlalu sempurna pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau ini bocor ke pajak, Reza bisa dikenakan penggelapan, penyalahgunaan dana investor, dan penipuan laporan, kata Awan pelan, matanya menatap tajam ke layar. Aku mengangguk. Dan kita akan bocorkan. Tapi pelan-pelan. Satu tetes racun di setiap gelas yang mereka minum. Malam-malam berikutnya aku habiskan bukan untuk menangis, tapi untuk membaca. Membaca laporan pajak. Menelusuri jejak transfer. Mempelajari struktur organisasi perusahaan Reza, seperti aku belajar menyulam luka masa lalu. Setiap halaman yang kubuka adalah bagian dari tubuhku yang mulai sembuh. Karena aku tahu, kali ini aku tidak diam. Langkah kami selanjutnya, menyusun laporan fiktif audit independen, yang terlihat seolah bocor dari dalam perusahaan sendiri. Kami kirimkan ke forum internal pajak dan komunitas auditor. Hanya satu unggahan, dengan nama anonim, tapi efeknya seperti percikan api di ladang kering. Beberapa hari kemudian, rumor mulai menyebar. Sebagian kecil staf mulai resah. Ada bisik-bisik di lorong kantor. Reza mulai mencurigai stafnya. Suasana berubah tegang. Aku hanya perlu menunggu. Dan ketika mereka panik mencari siapa pembocornya, aku berada di tempat yang paling aman, di luar. Tapi masih memegang kendali. Aku mulai mengatur pertemuan dengan pengacara spesialis kejahatan korporasi dan perdata.
Kuangkat kembali surat kuasa atas sahamku. Kutandatangani gugatan diam-diam. Semua dilakukan di balik layar. Dan tak satu pun orang dalam perusahaan tahu siapa pemegang saham mayoritas yang sedang merancang badai di balik layar perusahaan. Mereka pikir aku sudah tiada. Mereka pikir aku trauma. Mereka pikir aku tak sanggup lagi berdiri. Tapi justru saat itulah aku paling kuat. Karena aku menabur api tanpa suara. Dan api itu mulai menjalar. Di minggu ketiga, petugas pajak datang diam-diam untuk memverifikasi laporan keuangan. Belum besar. Hanya kunjungan kecil. Tapi cukup untuk membuat Reza kehilangan tidur. Dan malam itu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang berkata, "Bu Alia, kami tahu Anda bukan lagi bagian dari perusahaan. Tapi, ada sesuatu yang tak beres di sini. Kami ingin bicara." Tanda pertama dari retakan. Tanda bahwa dinding mereka mulai pecah dari dalam. Dan aku, yang dulu hanya bisa menangis dalam gelap, kini menulis ulang skenario hidupku sendiri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai sutradara dari kehancuran mereka. Hari itu dunia seperti membeku. Ponselku bergetar berkali-kali. Grup-grup yang sudah lama kubisukan tiba-tiba ramai. Notifikasi media sosial muncul bertubi-tubi, menyebut namaku di kolom komentar orang lain. Tapi aku belum tahu kenapa. Sampai akhirnya Awan membuka layar ponselnya dan menunjukkannya padaku. "Lihat ini." Suaranya dingin. Matanya tak berkedip. Di layar itu terpampang foto Liana, adikku. Dengan senyum selembut madu dan kedua tangan membentuk hati di atas perutnya yang mulai membuncit. Di sampingnya berdiri Reza, menggenggam bahunya seperti pria paling bertanggung jawab sedunia. "Blessed. After all the storms, finally our rainbow is coming. Reza Liana baby, kado Tuhan." Aku terdiam. Sejenak, dunia seperti lenyap. Suara di sekeliling mendadak hilang. Yang tersisa hanya detak jantungku, keras, panas, dan sakit. Adikku mengandung anak dari suamiku. Mereka tak lagi bersembunyi, tak lagi malu. Bahkan kini, mereka dipuja. Komentar pun penuh pujian. "Masya Allah, kuat banget Mbak Liana. Berhak bahagia setelah semua luka. Akhirnya punya anak juga ya, setelah kakaknya, ya gitu deh. Dulu istrinya nggak bisa punya anak, kan? Takdir emang nggak bisa dilawan." Aku menggigit bibir hingga berdarah. Bukan karena komentar itu benar, tapi karena mereka percaya. Mereka semua percaya. Dan itulah masalahnya. Kebohongan yang dikemas dengan pencitraan bisa mengalahkan kebenaran yang diam. Tapi hari itu, aku bersumpah, kebenaran tak akan diam lagi. Kami duduk di depan laptop. Aku dan Awan. Satu layar berisi foto Liana yang sedang hamil, dan satu layar lagi, berisi folder bernama Liana, masa lalu yang tersembunyi. Semua data sudah kami kumpulkan sejak beberapa minggu lalu. Surat nikah siri Awan dan Liana. Bukti transfer uang bertahun-tahun. Rekaman suara Liana menghina Awan, mencaci, bahkan mengancam. Foto-foto luka di lengan dan pelipis Awan setelah Liana melempar gelas kaca saat marah. Surat laporan visum. Bukti laporan KDRT yang dulu Awan tarik karena masih mencintai. Tapi cinta sudah mati. Dan kebenaran tak bisa terus dikubur. "Kita mulai dari sini," kataku. Awan mengangguk. Kami mengirimkan semua bukti itu ke akun gosip terbesar di Indonesia. Bukan lewat akun asliku, tapi melalui akun anonim dengan narasi pelan dan cerdas. Publik berhak tahu siapa Liana sebenarnya. Dan tak butuh waktu lama. Beberapa jam setelah unggahan Liana trending, akun gosip itu memposting tangkapan layar surat visum dan laporan KDRT dengan nama pelapor, Awan Prasetya. Captionnya singkat.
Apakah ini istri ideal yang kalian puja? Dunia maya mulai berguncang. Komentar yang tadinya memuji, berubah jadi mempertanyakan. Netizen mulai menggali, mulai membandingkan, mulai menemukan kontradiksi. Loh, ini Liana dulu nikah sama orang lain, kok bisa langsung nikah sama Reza? Katanya perempuan kuat, tapi ini main belakang sama suami kakaknya. Astaga, ini kasus KDRT ditutup-tutupi ya. Kakaknya kemana sih sekarang? Kasihan banget dia. Dan itu baru permulaan. Akun-akun feminis mulai angkat bicara. Mereka menyayangkan pencitraan palsu Liana sebagai simbol perempuan penyintas, padahal di balik itu ada sejarah gelap yang disembunyikan. Seorang jurnalis bahkan mulai menghubungi Awan untuk wawancara. Reza marah. Sang, kami tahu dari sumber internal, dia mengamuk di kantor. Ia menuduh stafnya menyebar info. Tapi mereka tak tahu, musuhnya bukan dari dalam. Musuhnya adalah perempuan yang dulu ia buang, yang sekarang bermain dari balik layar. Dan yang paling ironis adalah, aku tak perlu berdusta sedikitpun. Karena semua yang kubuka adalah kebenaran. Mereka mengumumkan kehamilan untuk mengangkat citra. Aku mengumumkan kenyataan untuk mengangkat luka yang mereka sembunyikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang lahir dari luka yang sudah tak mengalirkan air mata. Mereka ingin dunia percaya bahwa mereka menang. Tapi aku akan pastikan dunia tahu, kemenangan mereka dibangun dari darahku. Dan setiap kebohongan akan diganti dengan kebenaran. Satu persatu. Perlahan. Tapi pasti. Dunia maya adalah panggung yang kejam. Hari ini kau dipuja seperti dewa, besok kau dilempar seperti sampah. Dan hari itu, panggung itu mulai berubah arah. Dulu, Reza dan Liana adalah pasangan yang dielu-elukan. Power couple, kata para pengikutnya. Mereka tampil di podcast motivasi, mengisi seminar keluarga muda, menulis caption penuh hikmah seolah mereka tahu segalanya tentang cinta dan perjuangan. Tapi sejak laporan masa lalu Liana tersebar, dan rekaman dashcam kecelakaanku mulai beredar lewat akun whistleblower anonim yang kami kelola dengan sangat hati-hati, perlahan-lahan publik membuka mata. Komentar yang dulu manis, kini berubah menjadi taring. Jadi ini ya dalangnya kecelakaan itu. Kakak sendiri digulingkan demi harta? Pantas aja istrinya dulu depresi, ternyata ini penyebabnya. Fake couple. Drama semua. Kalian pikir bisa nipu terus? Dan yang paling menusuk. Rara tuh anak angkat Alia, bukan kalian. Akun media gosip mulai menelusuri. Wartawan mulai mengetuk pintu-pintu rumah lama kami. Para mantan tetangga buka suara. Bahkan beberapa perawat di rumah sakit tempat aku dikurung mulai memberi testimoni anonim tentang bagaimana aku dibawa secara paksa, bagaimana diagnosa psikiatri dimanipulasi atas permintaan keluarga. Narasi mulai pecah. Topeng mereka mulai retak. Puncaknya terjadi saat Reza hadir dalam sebuah seminar bisnis dan ditanyai oleh moderator tentang rumor yang beredar. Reza mencoba tersenyum, berkata bahwa itu semua fitnah orang iri, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kepanikan. Dan internet tak memberi ampun. Cuplikan jawabannya viral, bukan karena simpatik, tapi karena dianggap arogan. Potongan video diedit, dibumbui komentar pedas, ditambahi fotage rekaman lama ketika aku masih hidup bersama Reza, wajahku yang dulu penuh cahaya, lalu foto-foto setelah aku keluar dari rumah sakit. Kurus, pucat, luka di mata dan tubuh. Kontras itu menghantam publik seperti palu godam. Dan para sponsor mulai mencabut diri. Produk-produk yang dulu dibanggakan Reza, jam tangan mewah, aplikasi parenting, brand baju muslim, hingga rumah sakit tempat ia menjadi duta kesehatan mental, satu persatu mengumumkan penghentian kerjasama. Dengan bahasa diplomatis yang sama.
Kami menghargai nilai integritas dan tidak mendukung kekerasan dalam bentuk apapun. Wajah mereka mulai turun dari billboard. Undangan seminar dibatalkan. Bahkan akun resmi perusahaan Reza dibanjiri komentar netizen yang menuntut klarifikasi. Dan Liana? Ia menutup kolom komentar. Tapi internet tak mengenal pagar. Video lamanya yang dulu menampilkan gaya hidup mewah kini dikomentari dengan sarkasme dan makian. Foto USG bayinya, yang dulu menuai doa, kini diserang dengan pertanyaan. Apa kamu sudah siap menjawab ini semua ke anakmu nanti? Sementara mereka sibuk menambal citra yang bocor, aku menonton dari kejauhan. Bukan dengan dendam membara, tapi dengan ketenangan. Karena aku tahu, ini baru awal. Mereka baru merasakan sedikit dari yang dulu kurasakan. Kebingungan saat semuanya runtuh. Ketakutan saat suara-suara mulai berbalik. Perasaan ditinggal oleh dunia, yang dulu begitu hangat, tapi kini dingin dan asing. Dan aku masih berdiri, masih bernapas. Bukan lagi sebagai Alia yang dikurung dan dibungkam, tapi Alia yang mengendalikan narasi. Aku tak perlu bicara banyak, karena dunia kini yang mulai bicara untukku. Pagi itu gerimis turun seperti air mata langit. Aku baru saja selesai membuat teh saat seseorang mengetuk pintu rumah kontrakanku. Pelan, ragu, tapi berulang-ulang. Aku berjalan ke arah pintu, membuka perlahan sambil menahan napas. Karena entah kenapa, aku merasa suara itu bukan suara orang asing. Dan ketika pintu terbuka, dunia terasa berhenti. Ibuku. Perempuan yang dulu menggendongku saat kecil. Perempuan yang kupercaya sebagai tempat pulang. Perempuan yang pernah menatapku dengan mata kosong dan berkata, "Kamu terlalu lemah." Reza lebih cocok dengan Liana. Kini berdiri di hadapanku. Dengan wajah yang lusuh. Mata bengkak. Rambut acak-acakan. Pakaian seadanya. Dan tubuh yang gemetar seperti daun yang diterpa angin. "Alia," suaranya serak. "Boleh ibu masuk?" Aku berdiri membeku. Hati di dadaku mengencang. Ada luka yang tiba-tiba berdetak kembali. Luka lama yang kucoba kubur dalam-dalam. Tapi di hadapanku kini, orang yang menancapkan pisau itu sendiri. Aku mempersilakan dia masuk. Bukan karena iba. Tapi karena aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri, sejauh apa dunia telah membalas. Kami duduk di sofa tua yang dulu kudapat dari tetangga yang iba. Ibu menunduk, memegang tangannya sendiri. Jemarinya kotor. Ada bekas luka kecil di pelipisnya. "Ibu, diusir," katanya pelan. Liana bilang, "Ibu cuma beban." Katanya, "Aku bawa sial." Aku menahan napas. Katanya, "Karena aku dukung kamu dulu di rumah sakit. Semua ini jadi berantakan. Padahal aku cuma ikut dia karena kupikir dia benar. Karena kupikir kamu sudah hilang akal." Dia terisak. Bahunya berguncang. Tapi aku tetap diam. "Alia." Suaranya mulai parau. Matanya basah. "Maafkan ibu, nak. Ibu salah. Ibu buta. Ibu hilaf. Ibu pikir kamu gak akan pernah bangkit. Tapi sekarang ibu lihat kamu masih hidup. Masih kuat. Sementara kami hancur. Dan aku sendirian." Tangisan itu tak menggetarkanku. Bukan karena aku kejam. Tapi karena aku sudah terlalu lama menangis sendirian. Di rumah sakit, di kamar sempit, di dalam tubuh yang diseret keluar dari hidupku sendiri. Aku menatapnya lama. Lalu berkata pelan, datar, tapi tajam. "Kau sudah memilih. Terimalah akibatnya." Dia menegadah. Matanya menatapku, mencari setetes harapan, secuil pengampunan. Tapi aku tak memberinya apapun. Karena aku bukan Tuhan. Dan aku bukan lagi anak kecil yang akan mencium tangannya, meski ia menampar jiwaku berkali-kali. Aku bukan malaikat, Bu, lanjutku. Aku hanya manusia yang pernah dibuang. Dan sekarang, kau tahu rasanya. Ia menunduk dalam. Tak bicara lagi. Air matanya jatuh.
satu persatu. Tapi kali ini, aku tak menghapusnya. Pergilah, ucapku. Ibu masih bisa ke rumah nenek. Atau saudara lainnya. Tapi jangan ke sini. Ini rumah kecilku. Dan aku sudah membangun dunia baru tanpa ibu di dalamnya. Ia berdiri perlahan, seperti orang yang baru menyadari bahwa pintu rumah yang dulu ia kunci dari dalam, kini tak akan pernah terbuka lagi. Sebelum keluar, ia berbalik sekali. Matanya hancur. Alia, kalau suatu hari ibu mati. Aku memotong kalimat itu. Doakan saja aku cukup kuat untuk tidak datang ke pemakaman. Dan dengan itu, aku menutup pintu. Bukan karena benci, tapi karena aku belajar. Tidak semua luka bisa disembuhkan. Beberapa hanya bisa dijaga agar tak berdarah lagi. Hari itu hujan turun pelan. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat udara menjadi dingin dan kelabu. Seperti mengiringi hari yang entah kenapa terasa berat sejak pagi. Aku duduk di dekat jendela, menatap tetes air di balik kaca yang berlomba jatuh satu persatu. Seperti kenangan, satu demi satu kembali, menyapa tanpa izin. Pintu rumah kontrakanku diketuk pelan. Tok, tok, tok. 3 kali. Tidak tergesa. Tidak berani. Seolah orang di balik pintu tak yakin bahwa ia pantas disambut. Entah kenapa, ada dentuman kecil di dadaku. Perasaanku tak enak. Saat kubuka pintu, duniaku membeku. Ibu. Ibuku berdiri di sana. Wajahnya tidak seperti terakhir kali kulihat. Kini ia tampak jauh lebih tua. Pipi yang dulu penuh kini cekung. Matanya sayu, merah, seperti sudah terlalu lama tak tidur. Rambutnya acak-acakan dan basah karena gerimis. Tubuhnya menggigil. Ibu. Suaraku tercekat. Bukan karena rindu, tapi karena kaget. Karena luka lama yang belum sempat kututup kini muncul dalam bentuk nyata, berdiri di hadapanku. Ia menunduk, tidak langsung bicara. Hanya berdiri, hanya diam. Masuklah, kataku pelan. Ia masuk perlahan. Langkahnya lemah, hampir seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Kami duduk berhadapan. Meja kecil di antara kami terasa seperti tembok tinggi yang tak bisa kami panjat. Kemudian, ia mulai bicara. Suaranya parau, berat, seperti ada batu besar yang menekan dadanya. Alia, ibu diusir, katanya lirih. Liana bilang ibu cuma beban. Dia bilang, semua ini salah ibu. Karena ibu dulu terlalu percaya padamu. Karena ibu diam saja waktu kamu keluar dari rumah sakit. Karena ibu nggak mau tanda tangani surat pembebasan rumah. Ia mulai menangis. Tangis lirih, rapuh, dan sesak. Air matanya jatuh satu-satu ke pangkuannya. Tapi anehnya, tak ada getar di hatiku. Bukan karena aku tak punya hati. Tapi karena hatiku sudah terlalu sering berdarah karena dia. Kini ia tak bisa berdarah lagi. Ibu salah, nak, ibu salah. Suara itu pecah. Ia mulai terisak. Aku buta, Alia. Aku ikut arus. Aku percaya Reza dan Liana karena mereka bilang kamu gila. Kamu bahaya. Aku menyesal, nak. Tolong, maafkan ibu. Tangannya terulur, ingin menggenggam tanganku. Tapi aku menarik tanganku pelan. Mataku memandangnya lama. Aku tidak membenci. Tapi aku juga tidak bisa mencintainya lagi seperti dulu. Ia mematahkan kepercayaanku, bukan sekali, tapi berkali-kali. Bahkan saat aku paling hancur, saat rahimku robek, saat anakku tiada, saat suamiku berpaling dan adikku menusuk dari belakang, dia berdiri bersama mereka. Bukan bersamaku. Ibu, dulu saat aku teriak di rumah sakit, saat aku bilang bahwa aku bukan gila, bahwa aku waras, bahwa aku hanya kehilangan, kau diam. Ibu, waktu aku pulang dan lihat rumahku dipakai untuk pesta pernikahan Reza dan Liana, kau duduk manis. Kau bahkan tak mengusirku. Kau biarkan mereka bilang aku, gila yang kabur dari rumah sakit. Ibu, kau bilang aku lemah. Bahwa aku tak bisa punya anak. Kau bela Liana.
Kau tinggalkan aku. Air mata jatuh dari mataku. Tapi suaraku tetap tegas. Sekarang, kau datang? Karena kau diusir? Karena mereka tak lagi menganggapmu berguna? Ia menunduk lebih dalam. Bahunya gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu berkata, pelan, tapi dingin. Kau sudah memilih, Bu. Maka terimalah akibatnya. Ia menatapku. Terkejut. Mungkin berharap aku akan memeluknya, menjerit dan menangis di pangkuannya, berkata bahwa aku masih anak kecil yang membutuhkan ibunya. Tapi aku bukan Alia yang dulu. Aku bukan perempuan lemah yang menanti kasih sayang dari orang yang membuangnya. Pergilah, Bu. Kau masih punya saudara, paman, bibi, atau nenek di desa. Tapi bukan aku. Aku sudah belajar hidup tanpamu. Dan aku tidak akan mengulang luka yang sama. Ia berdiri perlahan. Tangisnya belum berhenti. Tapi aku tetap diam. Sebelum ia melangkah keluar, ia berbalik dan berkata lirih. Kalau suatu hari ibu mati, kau masih anak ibu, kan? Aku menatap matanya dan menjawab, dengan suara yang tenang, tanpa amarah, tapi juga tanpa harapan. Doakan saja aku cukup kuat, untuk tidak datang ke pemakaman. Lalu aku menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis setelah ditinggalkan seseorang. Karena aku tahu, kadang luka tak perlu dibalut dengan pelukan. Tapi dengan keputusan. Bahwa tidak semua yang melahirkan kita, layak dipanggil rumah. Tak ada istana yang dibangun dari air mata orang lain yang akan berdiri selamanya. Dan kini, istana milik Reza dan Liana mulai runtuh. Batu demi batu. Dari dalam. Dan saat dindingnya retak, mereka tak lagi saling mendekap. Mereka saling mendorong ke jurang. Pagi itu, berita itu sampai padaku lewat awan, seperti biasa. Tapi kali ini, ia hanya meletakkan ponselnya di meja dan menatapku lama. Dia keguguran, katanya pelan. Liana kehilangan bayinya semalam. Reza, kabarnya mengusirnya dari rumah. Aku tak langsung merespons. Entah apa yang harus kurasakan. Aku bukan Tuhan, bukan juga iblis. Tapi hatiku hanya hening. Mungkin karena luka ini terlalu dalam untuk menari di atas kehancuran orang lain. Mungkin karena, pada akhirnya, keadilan bekerja tanpa aku perlu menyentuh. Menurut kabar, semuanya bermula dari pertengkaran hebat di rumah mereka yang besar namun kini sunyi. Setelah keruntuhan bisnis Reza, tekanan datang dari segala penjuru. Utang perusahaan, gugatan hukum, pembatalan kontrak kerjasama, dan publik yang tak lagi percaya. Di saat yang sama, Liana menjadi bahan cibiran media sosial. Dulu dipuja karena citranya sebagai istri muda nan sabar dan anggun. Kini dicaci karena masa lalunya yang terkuak. Disebut manipulatif. Dijuluki perusak rumah tangga. Dan saat ia mencoba bicara, suaranya tenggelam dalam badai yang ia buat sendiri. Malam sebelum kegugurannya, tetangga mendengar suara kaca pecah dan teriakan dari dalam rumah mewah itu. Kau penyebab semua ini, Liana. Kau janji akan bantu urus semuanya. Tapi kau malah bawa aib. Karierku hancur karena kau. Itu suara Reza. Liana membalas dengan suara histeris, tangis yang meledak-ledak. Ia menuduh Reza pengecut. Menuduh Reza menjualnya demi citra. Menuduh Reza tak pernah benar-benar mencintainya. Aku buang segalanya demi kamu. Aku lawan kakakku sendiri. Dan sekarang kamu buang aku seperti sampah. Teriakan itu berhenti tiba-tiba. Lalu suara benda jatuh. Dan jeritan. Saat tetangga datang, Liana sudah tersungkur di lantai marmer, berlumuran darah. Reza berdiri di sudut ruangan. Bingung. Panik. Tapi tak mendekat. Mereka bilang, ekspresinya bukan duka, tapi takut.
Takut bahwa citra yang tersisa akan lenyap. Liana dilarikan ke rumah sakit. Tapi semuanya sudah terlambat. Bayinya, anak yang dulu mereka banggakan di media sosial, telah tiada. Dan kali ini, tidak ada pelukan hangat. Tidak ada tangan suami yang menggenggam. Reza tak datang ke rumah sakit. Ia mengirim asisten. Ia bahkan tak mengangkat telepon dari ibunya sendiri. Karena mungkin, ia tahu, semua sudah selesai. Liana bangun sendirian di ruang rawat inap. Tak ada bunga, tak ada kunjungan. Dan ia hanya menangis. Tanpa suara, tanpa pelukan. Ia tak punya siapa-siapa. Karena ia mengorbankan semua demi satu hal yang kini telah musnah. Cinta palsu. Aku duduk memandangi hujan dari jendela. Dulu, aku pernah kehilangan bayi juga. Tapi bedanya, saat itu aku menangis karena cinta yang patah. Liana, ia menangis karena tak ada lagi yang tersisa. Aku dulu dijatuhkan. Sekarang aku berdiri. Mereka dulu tertawa. Sekarang mereka saling menyalahkan, saling meninggalkan, saling menghancurkan. Dan yang paling menyakitkan adalah, bayi tak bersalah itu, tak sempat melihat dunia. Karena ibunya terlalu sibuk menjatuhkan saudaranya. Dan ayahnya terlalu sibuk menyelamatkan nama. Karma datang bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pembalik posisi. Dan saat semua topeng jatuh, barulah kita tahu siapa yang benar-benar manusia dan siapa yang hanya memerankan peran. Namaku bukan lagi Alia Sarasvati. Nama itu telah mati bersama luka-luka yang pernah kubawa. Nama itu terkubur di rumah sakit, di bawah ranjang rehabilitasi, di balik kabar miring yang menghancurkan martabatku. Kini aku kembali dengan nama baru. Bukan sekadar nama di atas kertas, tapi identitas baru. Perempuan yang tak lagi dibentuk oleh luka, tapi oleh keberanian. Namaku sekarang Alia Aruna Pradipta. Nama yang kupilih sendiri. Nama yang berdiri di papan kecil depan tokoku. Nama yang tertulis di kartu nama perusahaanku. Nama yang dibisikkan awan setiap pagi dengan senyum hangat dan doa yang tak pernah pura-pura. Setelah semua badai berlalu, aku bangkit. Aku menyewa ruko kecil di pinggir kota. Awalnya hanya kafe dan butik kecil, tapi dari situ semuanya tumbuh. Aku menciptakan ruang aman untuk perempuan yang pernah patah. Aku tak hanya menjual pakaian, kopi, atau lilin aromaterapi, aku menjual kembali harapan. Dan yang lebih indah dari itu, adalah Rara. Setelah proses panjang, penuh air mata dan pertempuran hukum yang menguras energi dan waktu, akhirnya pengadilan menyatakan aku sebagai wali sahnya. Mereka melihat bukti-bukti, mendengar rekaman, menelusuri masa lalu. Mereka melihatku, bukan lagi sebagai mantan pasien gangguan jiwa, tapi sebagai ibu yang diperjuangkan oleh anaknya sendiri. Rara menangis saat mendekapku untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terpisah. Ma, aku tahu dari dulu mama gak bohong. Aku tahu mama bukan jahat. Mereka semua bohong. Dan aku tak mampu menahan tangis. Pelukannya menghangatkanku lebih dari matahari manapun. Pelukannya menghapus semua luka pengkhianatan yang pernah menghancurkan hatiku. Anak ini, yang tidak lahir dari rahimku, tapi dari cintaku, kembali ke pelukanku bukan karena keputusan hakim, tapi karena cinta yang tak bisa dimanipulasi. Awan berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ia kini bukan hanya sekutu dalam balas dendam, tapi imam dalam perjalananku yang baru. Kami menikah sederhana. Tak ada pesta mewah. Tak ada kamera. Hanya kami, keluarga kecil yang kami bentuk dari puing-puing yang dulu dibuang orang lain. Kami memulai dari nol. Tapi kami punya satu hal yang tak bisa dibeli siapapun. Ketulusan. Alia yang dulu pernah dikhianati, kini memilih mencintai bukan karena butuh, tapi karena ingin. Alia yang dulu ditinggalkan, kini memilih memeluk bukan karena takut kehilangan, tapi karena sudah cukup. Alia yang dulu dipaksa diam, kini berbicara lewat karya,
lewat cinta, dan lewat kehadiran yang tak bisa lagi diabaikan. Dan dunia kini mulai mendengarkan. Tokoku makin ramai. Bisnis kecilku mulai diliput media lokal sebagai tempat healing bagi para perempuan. Banyak yang datang bukan untuk belanja, tapi untuk berbagi kisah. Dan aku menyambut mereka satu persatu. Karena aku tahu, tak semua orang punya keberanian untuk memulai dari awal. Dan tak semua orang diberi kesempatan untuk bangkit. Aku diberi kesempatan itu. Dan aku memilih untuk tidak menyia-nyiakannya. Kini, jika seseorang bertanya siapa aku tak akan menjawab dengan masa laluku. Aku akan berkata, aku Alia Aruna Pradipta. Seorang ibu. Seorang penyintas. Seorang perempuan yang pernah dihancurkan oleh cinta yang salah dan dibangkitkan oleh cinta yang benar. Tak semua balas dendam datang dalam bentuk kemarahan. Ada yang datang dalam bentuk diam. Dalam bentuk senyuman tipis. Dalam bentuk lembaran kertas bergaris emas yang dikirim ke alamat yang dulu pernah kusebut rumah, yang kini hanya menyimpan luka. Dan itulah yang kulakukan. Aku mengirimkan undangan. Bukan undangan untuk minta maaf. Bukan juga undangan untuk menuntut. Tapi undangan yang akan bicara sendiri, bahwa aku sudah pulih. Bahwa aku sudah menang. Bahwa aku sudah melampaui mereka semua. Aku memesan desain undangan khusus. Kertas tebal dengan sentuhan embos berwarna gading lembut. Di bagian tengahnya tertulis namaku. Alia Aruna Pradipta Awan Elvardian. Dengan ucapan lembut di bagian bawah. Karena kami bukan mencari sempurna, tapi pulih bersama dari luka yang sama. Satu undangan kukirimkan ke alamat Reza. Satu lagi kukirimkan ke alamat ibuku, tempat Liana sekarang tinggal setelah diusir dari rumah suaminya sendiri. Aku tidak menulis catatan pribadi. Tidak menyisipkan surat. Tidak mengirimkan pesan apapun lewat asisten atau kurir. Aku ingin mereka melihat sendiri, membaca sendiri, dan diam sendiri. Karena kebisuan seringkali lebih menyakitkan daripada kata-kata. Hari itu langit cerah. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Seperti Tuhan tahu bahwa ini bukan hari untuk mengingat luka, tapi merayakan kebangkitan. Taman kecil yang kami sewa sederhana saja. Tapi tiap sudutnya terasa hangat. Ada meja panjang dengan taplak putih yang dihiasi bunga lavender dan mawar putih. Ada kursi rotan yang diikat pita satin warna lilac. Ada lilin aroma vanila yang menyala lembut di tengah hari. Dan ada satu jalur mungil beralaskan kelopak bunga yang membawa langkahku menuju altar kecil. Tempat Awan menungguku dengan senyum tenang yang hanya bisa dimiliki pria yang tahu arti kesetiaan. Aku mengenakan gaun sederhana, tanpa kilau berlebihan. Tapi ada keanggunan tenang dalam setiap jahitannya. Rara menggandeng tanganku, mengenakan dres putih mungil dan mahkota bunga kecil di rambutnya. Mama cantik banget hari ini, bisiknya. Aku membalas dengan senyuman yang tak bisa kusembunyikan, karena kamu dan Papa Awan ada di sisiku, sayang. Langkahku terhenti sejenak ketika aku melihat dua sosok berdiri agak jauh di tepi taman. Reza dan Liana. Reza berdiri kaku. Wajahnya tampak menua, ada bayang lelah dan patah di garis matanya. Ia mengenakan jas yang tak lagi baru, dan dasi yang tak serapi dulu. Liana berdiri di sampingnya, mengenakan gaun sederhana berwarna kelabu. Tak ada make-up tebal. Tak ada kilau. Tak ada sisa kejayaan. Hanya perempuan biasa yang terlihat rapuh dan hilang arah. Aku tak terkejut. Aku tahu mereka akan datang. Karena orang-orang seperti mereka tidak tahan melihat orang yang pernah mereka injak, kini berdiri lebih tinggi. Aku menatap mereka, bukan dengan dendam, tapi dengan keheningan yang dingin. Dan senyum kecil yang cukup untuk membuat mereka tahu, aku baik-baik saja. Bahkan lebih baik dari mereka bayangkan. Mereka tak berani mendekat. Mereka hanya menatap dari kejauhan. Dan itu sudah cukup. Cukup untuk mereka menyadari bahwa mereka tak lagi punya kendali. Tak lagi punya kuasa. Tak lagi punya panggung. Saat upacara berlangsung, Awan menggenggam tanganku erat. Di depan semua tamu, ia berjanji bukan untuk membuatku sempurna, tapi untuk menemani luka yang pernah hampir membunuhku, dan menjadikannya taman tempat kami tumbuh bersama. Aku mengucap janji tanpa gemetar. Karena kali ini, aku tidak menikah dengan kebohongan, dengan rasa takut, atau dengan tekanan.
tapi dengan keikhlasan. Setelah cincin melingkar di jari, semua orang bersorak. Rara meloncat kecil sambil memelukku dan Awan sekaligus. Dan di pelukan kecil itu, aku tahu. Akhirnya, aku pulang. Aku menoleh sekali lagi ke arah tempat Reza dan Liana berdiri. Tapi mereka sudah pergi, meninggalkan taman itu tanpa sepatah kata pun. Mungkin malu, mungkin hancur. Atau mungkin, akhirnya mereka sadar bahwa mereka bukan lagi bagian dari kisahku. Dan aku tidak mengejarnya. Tidak menyesal. Tidak ingin tahu. Karena yang terpenting adalah ini. Aku kembali. Sebagai diriku yang baru. Dengan cinta yang baru. Dengan nama yang kupilih sendiri. Dan dengan hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh siapapun, kecuali aku sendiri. Undangan itu palsu untuk mereka. Karena mereka mengira itu adalah jalan kembali ke hidupku. Tapi sesungguhnya, itu adalah pengumuman bahwa mereka tak lagi ada dalam hidupku. Kehidupan kadang seperti air tenang yang mengalir tanpa suara, tapi lambat laun menggulung dan menghanyutkan segalanya. Tak perlu tangan, tak perlu teriakan. Cukup waktu, dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Aku tidak pernah menyentuh mereka lagi. Tidak mengusik, tidak mengganggu, tidak mengirim pesan. Bahkan tidak menyebut nama mereka dalam doaku. Bukan karena aku sudah melupakan, tapi karena aku sudah selesai. Dan diam-diam, dunia mulai menyeimbangkan dirinya. Reza, dulu pria dengan jas mahal dan senyum penuh kemenangan, kini sering duduk di warung kopi pinggir jalan. Wajahnya kusam, tak terurus. Wajah yang dulu terpampang di billboard iklan properti, kini bahkan tak dikenali oleh pelayan warung. Ia menganggur. Setelah perusahaan bangkrut, namanya masuk daftar hitam investor. Tak satupun perusahaan besar yang mau menyentuhnya. Semua tahu siapa dia. Semua tahu skandal yang membekas. Tak ada lagi proyek. Tak ada lagi presentasi di hotel mewah. Kini, yang ada hanyalah lamaran-lamaran kerja kecil yang tak pernah dibalas. Kabarnya, ia sempat melamar menjadi marketing freelance, tapi tak sanggup bertahan seminggu. Dunia yang dulu ia kuasai kini menolaknya tanpa ampun. Liana, adikku sendiri, yang dulu tersenyum manis di pelaminan milikku, kini bekerja di sebuah toko kelontong kecil di daerah pinggiran kota. Ia berdiri sepanjang hari, melipat kardus, mengangkat galon, mencatat stok barang. Tak ada lagi gaun mahal, tidak ada lagi media sosial dengan ribuan like, tidak ada lagi panggilan, sayang, dari lelaki berjas. Ia tinggal di kontrakan sempit sendirian. Kadang, menurut kabar dari seseorang yang tak sengaja melihatnya, ia duduk di depan pintu kontrakannya sambil menatap langit malam kosong. Seperti seseorang yang terlalu lelah untuk menyesali, tapi juga terlalu hancur untuk berharap lagi. Kandungan yang dulu ia banggakan hilang bersama masa depannya. Cinta yang dulu ia rebut, ternyata bukan tempat aman, tapi tempat karam. Dan semua itu, bukan karena aku membalas. Tapi karena kehidupan tahu siapa yang mencuri, siapa yang mengkhianat, dan siapa yang harus belajar lewat kehilangan. Ibuku tinggal di sebuah panti jompo sederhana. Bukan karena ia miskin, tabungannya masih cukup untuk tinggal di tempat yang lebih baik, tapi karena tak ada yang mau menampungnya. Tidak Reza, tidak Liana, dan tentu saja, bukan aku. Ia kini duduk di kursi roda, menatap jendela setiap sore. Katanya, ia suka menatap anak-anak muda yang lewat di depan gerbang. Mungkin berharap salah satunya adalah aku. Mungkin berharap aku datang dan berkata, "Aku masih anakmu." Tapi aku tidak datang. Aku hanya menitipkan sejumlah uang setiap bulan lewat yayasan yang mengelola tempat itu. Tanpa nama, tanpa pesan. Bukan karena aku masih berbakti, tapi karena aku tidak ingin menjadi sepertinya, yang menolak anak sendiri demi laki-laki yang menyenangkan telinganya. Kini ia hidup dari sisa-sisa penyesalan. Dan biarlah begitu. Karena beberapa luka tak perlu dibalas. Cukup disaksikan perlahan, hingga mereka sadar, bukan aku yang menghukum, tapi hidup itu sendiri. Sementara itu, aku hidup sederhana tapi bahagia. Tokoku berkembang.
Aku menulis buku. Rara tumbuh menjadi gadis cerdas dan penuh empati. Awan membangun lembaga kecil yang membantu korban kekerasan rumah tangga dan penipuan pernikahan. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami jujur, dan kami saling menggenggam, bahkan dalam sepi. Suatu malam, Rara bertanya padaku, "Mama, apa Mama nggak dendam?" Aku menatap matanya dan menjawab, "Tidak, Nak, karena Mama tahu, kadang kita hanya perlu mundur selangkah dan membiarkan semesta menyelesaikan sisanya." Aku tersenyum. Bukan senyum sinis, tapi senyum lega. Karena akhirnya aku tahu, aku tak perlu jadi jahat untuk menang. Karena karma itu nyata. Dan ia selalu datang tepat waktu, meski kita tak tahu jam berapa. Dulu, aku pernah diinjak tanpa ampun. Dibungkam. Dihancurkan. Dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjagaku. Aku pernah menangis di sudut rumah sakit, memeluk perut kosongku, bertanya pada Tuhan, "Kenapa aku? Apa salahku?" Tapi ternyata, Tuhan tidak tidur. Mungkin Ia diam. Mungkin Ia membiarkan aku remuk untuk sementara waktu. Tapi tidak pernah sekalipun Ia meninggalkanku. Satu persatu, topeng mereka terlepas. Satu persatu, keadilan datang bukan dengan teriakan, melainkan dengan waktu. Kebenaran memang tidak selalu datang cepat, tapi ia selalu menang. Dan hari ini, aku berdiri, bukan sebagai korban, bukan sebagai perempuan yang dikasihani, tapi sebagai perempuan yang bangkit, dengan luka yang kini jadi kekuatanku. Aku tidak balas menampar mereka. Aku tidak membalas dengan hinaan. Karena aku tahu, cara terbaik untuk membalas kejahatan adalah dengan hidup yang tak bisa lagi disentuh oleh mereka. Kini, aku bukan wanita lemah lagi. Aku bukan Alia yang dulu menunggu cinta dari orang yang menusuknya. Aku adalah diriku sendiri. Utuh, berdiri, dan bahagia. Bukan karena dunia berubah, tapi karena aku memilih untuk tak lagi tunduk pada luka. Dan jika suatu hari mereka bertanya, "Apa kabar perempuan yang pernah kami hancurkan?" Jawabannya sederhana. Dia tidak hanya selamat, dia menang. Kisah ini adalah gambaran nyata bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Ada luka yang cukup disembuhkan dengan keberanian. Ada pengkhianatan yang cukup dibungkam dengan pencapaian. Dan ada air mata yang akhirnya berhenti, bukan karena luka hilang, tetapi karena hati memilih untuk tidak lagi tunduk pada rasa sakit. Alia pernah kehilangan segalanya. Rumah, suami, keluarga, bahkan kehormatannya. Ia dituduh gila, dibuang dari kehidupannya sendiri, dikhianati oleh darah daging dan cinta. Namun dari titik paling gelap itulah, ia belajar berdiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa dihancurkan tidak berarti dikalahkan. Ia tidak butuh pedang. Ia tidak butuh panggung. Ia hanya butuh waktu dan keberanian untuk pulih. Dan pada akhirnya, mereka yang pernah menginjaknya, satu persatu jatuh oleh langkahnya sendiri. Karena kejahatan tidak selalu dibalas. Terkadang, cukup disaksikan. Kisah Alia bukan hanya tentang dendam, tapi tentang ketegaran. Tentang menolak tunduk. Tentang perempuan yang belajar mencintai dirinya kembali. Setelah dikhianati oleh dunia. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah saat musuhmu jatuh, tapi saat kamu berdiri tanpa lagi peduli apakah mereka melihatmu atau tidak.